Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Pian, Muhammad Oktapian, Elmira Balkis, Balkis Maharani, Nisrina Nurtakia, dan saya Siti Nisamir Ridwan. Pertama-tama ada teknik supervisi akademik. Boleh di next. Nah, ini anggota kelompoknya. Boleh di next. Saya akan menerangkan teknik supervisi akademik. Boleh di next. Nah, teknik supervisi akademik. Teknik supervisi adalah metode khusus yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi sehingga meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi. Dikatakan supervisi akademik adalah rangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya, kelola proses pembelajaran, lalu evaluasi kinerja guru dalam manajemen proses belajar merupakan salah satu aktivitas yang tak terhindarkan proses. Teknik supervisi individu adalah proses individu guru. Supervisor berurusan dengan guru untuk menentukan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Teknik supervisi individu ini dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individu, kunjungan istirahat, dan penilaian diri. Boleh di next. Nah, di sini ada tujuan supervisi. Tujuan supervisi adalah membantu guru mengembangkan kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru mengajar, meningkatkan komitmen, kemauan, dan motivasi guru, karena kualitas pembelajaran akan lebih ditingkatkan dengan meningkatkan kompetensi dan motivasi guru. Menurut jenisnya, model dan teknik, tetapi berdasarkan masalah utama yang dihadapi guru dalam mengajar. Boleh di next. Di sini ada keterampilan yang harus dimiliki. Menurut Sakura pada tahun 2010, keterampilan yang harus dimiliki yaitu 1. Keterampilan manajemen. Yang kedua, kemampuan akademis. Apa sih keterampilan manajemen itu? Keterampilan manajemen karena dalam keterampilan manajemen, fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Dan kemampuan akademis dalam aplikasi keterampilan akademik oleh pengawas sekolah adalah pengawas dan pelatihan implementasi pembelajaran menurut Imron pada tahun 2012. Dalam supervisi akademik, supervisor menggunakan teknik-teknik tertentu untuk membantu pendidik mengatasi kesulitannya dalam melaksanakan kegiatan mengajar seperti penyampaian materi pengajaran, penentuan bahan ajar, penggunaan model dan strategi, serta metode mengajar, penggunaan alat peraga dan media pendidikan, penggunaan sumber-sumber belajar, komunikasi pembelajaran, penggunaan alat-alat praktikum di laboratorium, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan implementasi pengajaran untuk membantu pendidik mengatasi kesulitannya dalam menyusun dokumen-dokumen pembelajaran dan saat implementasi pembelajaran, maka supervisor membutuhkan teknik-teknik supervisi yang sesuai dan tepat dalam memecahkan masalahnya. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Oktapian. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu teknik-teknik supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik atau teknik-teknik supervisi merupakan tahapan dari supervisi akademik dan merupakan pelaksanaan dari supervisi. Terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah pada tahap pelaksanaan supervisi akademik. Yang pertama yaitu melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan supervisi pemantauan FTP. Yang ketiga, melaksanakan supervisi proses pembelajaran. Dan yang keempat, melaksanakan supervisi penilaian hasil belajar. Keempat tahapan tersebut harus dilaksanakan agar kegiatan supervisi dapat berlangsung secara utuh dan menghasilkan data sesuai dengan tujuan supervisi akademik itu sendiri. Yang pertama
tadi melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran. Setiap kepala sekolah mempunyai cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dari berbagai faktor, di antaranya faktor yang menyebabkan perbedaan cara melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran yaitu jumlah guru. Sekolah dengan jumlah guru yang banyak akan berbeda dengan sekolah dengan jumlah guru yang sedikit. Yang kedua, melaksanakan supervisi pemantauan RPP. Kepala sekolah sesuai dengan tugasnya adalah mengelola pembelajaran yang ada di sekolah yang dipimpinnya. Untuk itu, kepala sekolah diharapkan mampu dan memahami rencana pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses. Yang ketiga, melaksanakan supervisi proses pembelajaran. Pada tahap supervisi proses pembelajaran dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pra-pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Dalam pra-pembelajaran, kegiatan yang dilaksanakan adalah pertemuan antara kepala sekolah dengan supervisor, sebagai supervisor dengan guru yang akan disupervisi untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tahap selanjutnya yaitu pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor masuk ke kelas untuk melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pasca pembelajaran, supervisor mengadakan pertemuan untuk berdiskusi atau wawancara terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang terakhir, melaksanakan supervisi penilaian hasil belajar. Supervisi penilaian hasil belajar merupakan pelaksanaan supervisi akademik. Kegiatan supervisi penilaian hasil belajar dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data terkait kompetisi guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elmira Balkis. Baik, selanjutnya yaitu tentang contoh implementasi teknik supervisi. Di dalam pengimplementasian supervisi akademik terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan, yaitu diantaranya ada teknik kelompok dan teknik individu yang dapat dilakukan dengan cara di bagian kelompok terdapat satu, yaitu pertemuan orientasi. Dilakukan pertemuan orientasi ini dengan tujuan agar dapat memahami saat masuk suasana kerja yang baru. Di sini dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas dari profesionalisme guru. Yang kedua yaitu dilakukan rapat guru, baik dilihat dari sifatnya dan kegiatannya. Tujuannya dalam rapat guru ini untuk menghasilkan guru yang baik. Jika direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam rapat. Hal yang diharapkan saat dilaksanakannya rapat guru yaitu yang pertama menciptakan situasi yang baik serta ramah tamah dan saling mendengarkan masukan dari peserta lain, lalu dapat menguasai ruang lingkup materi dan alternatif permasalahan, lalu menumbuhkan motivasi pada diri peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif selama rapat berlangsung, lalu mengatur arah pembicaraan selama rapat berlangsung, lalu memberikan penjelasan tambahan atau interpretasi objektif tentang pendapat atau usul anggota lain, lalu mencari titik persamaan dan menetralisasikan perbedaan pendapat. Lalu yang ketujuh, supervisor menutup rapat dengan manfaat yang besar dalam suasana yang dapat memuaskan. Lalu yang ketiga ada studi kelompok antar guru. Di sini guru-guru dalam mata pelajaran sejenis berkumpul bersama untuk mempelajari suatu masalah atau sejumlah bahan pelajaran. Pokok bahasan telah ditentukan dan diperinci dalam garis besar untuk bentuk pertanyaan
untuk bentuk pertanyaan pokok yang telah disusun secara teratur. Untuk mempelajari bahan-bahan dapat dipergunakan bermacam-macam teknik komunikasi. Misalnya, seorang yang mengemukakan sesuatu masalah dan dibahas bersama. Lalu yang selanjutnya ada diskusi sebagai pertukaran pikiran atau pendapat. Diskusi adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu proses percakapan antara dua atau lebih individu tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Diskusi merupakan salah satu alat bagi supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri guru untuk mengatasi berbagai masalah atau kesulitan yang ada saat melakukan supervisor. Lalu yang kelima ada workshop lokakarya atau workshop. Dalam kegiatan supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah guru atau pendidik yang mempunyai masalah yang relatif sama dan ingin dipecahkan bersama melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Yang keenam yaitu tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience. Tukar-menukar pengalaman suatu teknik perjumpaan di mana guru saling memberi dan menerima, saling belajar dengan satu sama lain. Guru yang baru mengikuti program peningkatan kualitas mengajar seperti pelatihan mengenai penyusunan silabus, penyusunan rencana pembelajaran, penggunaan media belajar, dan lainnya. Sehingga teman-teman guru yang tidak ikut pelatihan juga akan mendapat pengetahuan baru. Tukar-menukar pengalaman antara guru yang telah mendapat pelatihan dengan sesama guru yang belum mendapat pelatihan akan dapat menambah pengetahuan dengan biaya yang efektif. Lalu selanjutnya ada diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Dalam diskusi tersebut, suatu masalah dihadapkan kepada sejumlah ahli atau panelis yang memiliki keahlian di bidang masalah yang sedang didiskusikan. Karena itu, dibentuk diskusi ini saling disebut dengan percakapan tingkat tinggi, dan pihak-pihak yang harus terlibat dalam diskusi panel ini terdiri dari moderator, panelis, expert, dan partisipan. Selanjutnya yaitu ada seminar. Seminar merupakan pertemuan ilmiah untuk menyajikan karya tulis baik berupa makalah maupun hasil penelitian. Seminar juga menginformasikan dan membahas berbagai informasi serta ide. Selanjutnya ada simposium. Simposium berasal dari bahasa Yunani yaitu berarti dengan dan posis yang berarti minum. Jadi simposium diartikan sebagai jamuan. Simposium juga suatu kebiasaan manusia pada zaman itu bahwa setelah selesai suatu acara hadirin tidak segera meninggalkan tempat, tetapi mereka duduk-duduk santai dulu sambil meminum hidangan yang telah disediakan. Pengertian dari simposium dewasa ini mengarah pada suatu pertemuan yang berusaha meninjau aspek-aspek suatu pokok masalah atau upaya mengumpulkan beberapa sudut pandang tentang suatu masalah yang dilakukan dan dihadapi oleh semua pendengar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisrina Nur. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik supervisi yang bersifat individual. Yang pertama ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor ada 3 macam, yaitu kunjungan yang diberitahukan terlebih dahulu oleh supervisor, kunjungan secara tiba-tiba, dan kunjungan atas undangan guru tertentu. Kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru mengajar. Yang kedua ada observasi kelas. Observasi kelas ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan kelas supervisor untuk mengamati guru pelatih yang sedang mengajar di suatu kelas. Yang ketiga ada intervisitasi, kunjungan antara kelas dalam suatu sekolah atau antar sekolah
sejenis merupakan suatu kegiatan yang terutama saling menukarkan pengalaman sesama guru atau kepala sekolah tentang usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar. Manfaat dari kunjungan antar kelas ini dapat saling membandingkan dan belajar atas keunggulan dan kelebihan kualitas guru, memberi layanan belajar kepada peserta didiknya. Lalu selanjutnya ada menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri ini merupakan satu teknik individual dalam supervisi pendidikan. Penilaian diri sendiri merupakan satu teknik pengembangan profesional guru. Dalam teknik ini, guru latih sendiri melakukan penilaian terhadap penampilannya pada saat mengajar dengan meminta para peserta didiknya mengamati, mengomentari, dan menilai tindakan atau perilaku yang ditampilkannya selama mengajar, atau dengan cara lain yang menurut guru latih bersangkutan dapat membantunya mengetahui keadaan sebenarnya. Yang kelima ada demonstrasi mengajar. Demonstrasi mengajar adalah suatu upaya supervisor membantu guru yang disupervisi dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana sih mengajar yang baik. Dengan demonstrasi mengajar, supervisor mempraktikkan penggunaan metode-metode mengajar yang tepat atau metode mengajar yang baru, atau penggunaan alat-alat bantu mengajar, penggunaan alat evaluasi, dan sebagainya. Salah satu keterampilan yang penting dimiliki supervisor yaitu mampu mempraktikkan dan mendemonstrasikan model-model dan strategi pembelajaran sesuai materi pelajaran. Yang terakhir ada buletin supervisi. Buletin supervisi ini adalah salah satu bentuk alat komunikasi dalam bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh staf supervisor yang digunakan sebagai alat membantu guru-guru memberikan informasi penting dalam memperbaiki situasi belajar mengajar. Terdapat 3 jenis buletin supervisi, yaitu yang pertama, buletin untuk instruksi umum. Maksudnya suatu bentuk komunikasi yang berisi instruksi dari pimpinan atau supervisor dalam membantu guru-guru melaksanakan tugas mereka. Yang kedua ada buletin khusus untuk guru, yakni bentuk komunikasi yang memberi kesempatan kepada guru-guru untuk membuat persiapan bagi suatu rapat yang akan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Dan yang ketiga ada buletin tindak lanjut sesuatu keputusan rapat, yakni memberi kesempatan kepada guru-guru dan supervisor sendiri untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai melalui suatu rapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Balkis Maharani. Baik, terima kasih kepada Nisrina yang telah memperkenankan saya untuk memaparkan materi. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai latihan implementasi untuk supervisi akademik atau contoh penerapan supervisi akademik di sekolah. Boleh di next. Nah, jadi kami di sini itu mengambil contohnya di SMP Negeri 7 Seluma. Nah, berikut ini merupakan contoh implementasi untuk latihan supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalitas guru. Simpulan untuk menunjukkan bahwa supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMP Negeri 7 Seluma menunjukkan bahwa telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau telah sesuai dengan standar. Yang pertama, implementasi supervisi akademik kepala sekolah dalam perencanaan supervisi akademik sudah terlaksanakan dengan baik. Kepala sekolah merumuskan program supervisi akademik dengan melibatkan guru senior dan wakil kepala sekolah. Kepala sekolah menetapkan petugas supervisi dengan menentukan langkah awal yang dilakukan. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah dengan membentuk tim pembantu supervisi yang terdiri dari 3 orang guru. Yaitu terdiri dari 3 orang guru senior yang diberi surat keputusan atau SK oleh kepala sekolah. Tim pembantu supervisi yang telah terbentuk direncanakan dapat membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas supervisi yang diembannya dengan maksud mengefektifkan kegiatan supervisi akademik di sekolah. Setelah itu, perencanaan disesuaikan dengan penyusunan program supervisi terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 7 Seluma. Kepala sekolah memberikan penilaian terhadap setiap guru melalui pra-observasi, observasi dan post-observasi. Setiap guru dinilai berdasarkan analisis kelengkapan dokumen perangkat pembelajaran atau administrasi perencanaan, pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di
kelas sesuai dengan alat penilaian kinerja guru yang ada. Lalu kepala sekolah selaku supervisor melakukan pendekatan tahap awal terlebih dahulu terhadap guru yang akan disupervisi. Kepala sekolah menerapkan teknik-teknik kunjungan kelas, rapat rutin dengan guru, dan pertemuan pribadi. Lalu yang ketiga, dalam menindaklanjuti hasil supervisi akademik, kepala sekolah merumuskan kriteria keefektifan proses pelaksanaan supervisi akademik dengan kriteria pencapaian tujuan supervisi akademik atau output dan pencapaian dalam dampak supervisi akademik atau outcome. Kemudian, kepala sekolah merumuskan pengukuran keefektifan proses pelaksanaan supervisi akademik. Kepala sekolah melakukan tindak lanjut dengan mengadakan kegiatan pasca supervisi untuk merefleksi hasil supervisi yang telah dilakukan. Lalu, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisrina Nurtakyah. Kepada Nisrina dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada contoh lembar kerja supervisi akademik. Boleh slide selanjutnya. Di sini ada contoh lembar kerja supervisi akademik yang topik 1 membahas perencanaan supervisi akademik. Di dalamnya ada mengidentifikasi isi PBU, mengidentifikasi hubungan supervisi akademik dan pembelajaran berkualitas. Lalu di lembar kerja ketiga, merencanakan supervisi akademik. Topik kedua yaitu pelaksanaan supervisi akademik. Lanjut ke topik ketiga yaitu menganalisis data supervisi akademik yang telah dilaksanakan di topik kedua. Selanjutnya. Lalu ada topik keempat yaitu memberikan umpan balik atau feedback dan rencana tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran. Di dalamnya ada lembar kerja ke-20 mengidentifikasi isi PBU, lalu mengidentifikasi hubungan supervisi akademik dan pembelajaran berkualitas, lalu ada curah pendapat atau brainstorming, metode umpan balik yang efektif. Lalu topik 5 yaitu laporan pelaksanaan supervisi akademik. Di lembar kerja ke-24 ini membahas mengenai mengidentifikasi tujuan, manfaat, dan aspek-aspek yang harus ada pada dokumen laporan pelaksanaan supervisi akademik. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.